Bismillahirrahmanirrahim. Alkitabu menerangkan tentang teori atau Alkitabu kitab buku. Al-Widad fi tarbiyatil aulad, ya masih berkisar tentang uraian kitab pendidikan anak berbasis kasih sayang. Di mana ada dalam pelajaran itu, sistem pengajaran itu 3 langkah, yaitu Alkitabu wal hikmatu wa tazkiyah. Kitab ini kita katakan teori. Alkitabu adapun kitab, wal jalisud buku, teman. Ya, teman, alladzi la yutrika yang tidak pernah memujimu. Wassadiqu dan kawan, alladzi la yughrika yang tidak pernah menggodamu. Warrafiqu teman, alladzi la yamalluka yang tidak memilikimu. Wal mustamihu dan penyayang, alladzi la yu'dzika yang tidak menyakitimu. Wal jaru dan tetangga, allati la yastamti'uka yang tidak menyenangkanmu. Wassahibu dan kawan, alladzi la yuridu yang tidak bermaksud istikhraja ma mengeluarkan sesuatu indaka di sisimu, bil malaki dengan sanjungan. Wala yu'amiluka dan tidak mempergaulimu bil makri dengan tipu daya, dengan rekayasa. Wala yahda'uka dan tidak menipumu bin nifaki dengan hipokritis, ya, hipokrit, ya, kemunafikan, dengan janji palsu, dengan omongan-omongan dusta. Jadi begini, kitab itu digambarkan sebagai teman, ya, teman yang pasif, ya dia itu, karena dia ya kitab istilahnya. Maka ketika kamu jadikan teman, dia tidak pernah kemudian kitab memuji kamu gitu ya. Kitab itu mengganggumu. Kitab itu akan menguasaimu, tidak. Nah, itulah gambaran daripada teori. Teori itu berdiri sendiri. Bahwa kemudian teori itu kita ajarkan, kita baca, kita ajarkan, kita sampaikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan itu. Maka di situ mengalir, ya, mengalir informasi pengetahuannya. Ya, kitab itu menjadi sumber pengetahuan. Di sini kita akan menjadi orang yang pertama kali dari kitab itu mendapatkan pengaruh-pengaruh dari teori-teori yang ada di dalam kitab itu, dari referensi, dari informasi yang ada di dalam kitab itu. Nah, makanya jangan sampai kita itu meninggalkan kitab, ya, teori, buku. Ya, buku itu teman dekat kita. Yang sebenarnya ya buku itu ya seperti itu. Dia mengajarkan objektivitas. Apakah itu sesuai dengan karakter kita atau tidak. Misalkan ada buku menerangkan tentang kejujuran, padahal kita tidak jujur. Nah, kita mencinya nggak suka kan? Itu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan perilaku kita yang tidak jujur itu. Nah, tapi kita pada posisi terpengaruh atau tidak oleh urian dalam kitab itu. Nah, ini nanti kembalinya kepada kita, kembalinya kepada kita. Apakah kita menjadikannya kitab itu sebagai sumber pengetahuan atau tidak? Sebagai sumber imitasi atau tidak? Sebagai imam atau tidak? Nah, itu. Lughatul kitabi, adapun secara kitab, lughatan, dalam lughat bahasa Alkitabu kitab, bihasrati harfil kafi dengan menghasroh huruf kafnya, yaitu suhufun, lembaran-lembaran jamaat yang mengumpulkan suhuf baina daftain antara 2 baris. Jadi ada tulisan-tulisan, ya, ada semacam baris, kumpulan-kumpulan tulisan itu namanya kitab. Wastilahan dan dalam istilah indal muslimina menurut orang-orang Islam, wal Qur'anul Karim, yang dimaksud kitab Al-Quran itu adalah Al-Quran. Seperti dalam surat Alif Lam Mim, Al-Baqarah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, inilah kitab, la raiba yang tidak ada keraguan fihi di dalamnya, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqina bagi orang yang bertakwa. Al-Baqarah. Wa amal kutab, adapun kata kutab bidhammil kafi dengan mendomah kafnya, kutab. Wa tasdidil ta'i dan mentasdid ta'nya, wal maqra'ah, yaitu tempat membaca. Ya, tempat membaca. Tempat di mana orang baca perpustakaan, sekolah, dan seterusnya. Dan cara membaca bagaimana, artinya diajarkan di sana itu bagaimana membaca, dan disediakan di sana itu tempat membaca. Alkitabu, adapun kitab itu yusa'u, diluaskan maknahu, artinya hatta ila nadhoriyati, hingga pada sistem teori. Alatihiyah, yang di dalamnya tahlilun, ada identifikasi, lil alaqati, untuk menghubungkan, baina hakikotin, antara satu definisi, wa ukhra, dan definisi yang lain, menghubungkan satu fenomena ke fenomena yang lain, menghubungkan ke satu titik dari ke satu titik yang lain. Fi majmu'atin, dalam satu kumpulan, minal haqaiqi, dari beberapa identitas. Wa bidzalika, dan dengan demikian, isti'malul kitabi, menggunakan kitab, bitalimi, dalam pembelajaran, bi makna i'ta'i majmu'atin nadhoriyati, dengan maksud memberikan rangkaian teori, litalamidhi, kepada murid. Awalan, pertama, bikathrati qiraatil kitabi, dengan banyak membaca buku, bil kitabati, dengan menulis, fil kutabi, di tempat-tempat di mana kitab itu diajarkan. Bikathrati qiraatil kitabi bil kitabati fil kutabi, ya. Dengan cara apa rangkaian teori itu disampaikan? Dengan cara anak-anak, santri-santri, murid-murid itu disuruh banyak membaca dengan menulis di dalam ruangan pembelajaran. Nah, jadi kalau tadi dikatakan bahwa belajar at-ta'lim itu salah satu khutwah, 3 langkah, yaitu sampaikanlah teori kitab, tunjukkanlah bukti praktek hikmah, dan simpulkan untuk bisa diketahui oleh publik mana yang boleh dan tidak boleh. Ini penting ya, karena memang dalam pendidikan itu teori-teori itu harus disampaikan. Nah, makanya kalau dalam ilmu fisika misalnya ada teori ini, teori itu, matematika, teori itu, ilmu ini, ilmu itu, semuanya ada teori-teori yang lebih memudahkan bagi peserta didik untuk memahami suatu masalah. Di mana kitab itu adalah rangkaian teori yang menghubungkan satu fenomena dengan fenomena yang lain hingga menjadi sebuah teori baru, gitu ya. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin.